Dan Allah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebenar-benar Islam. Takwa dalam artian kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesungguhnya sekarang ini adalah momennya bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakninya dengan melaksanakan perintah Allah, yakninya adalah melaksanakan salat Idul Adha dan diiringi dengan ibadah kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Jikalau kita menjadikan ranting-rantingan sebagai penanya dan kita jadikan air lautan sebagai tintanya, sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya pada saat sekarang ini Allah telah memberikan nikmat kita kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan perintah Allah, yakninya melaksanakan salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Dan adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana 'indahu sa'atan wa lam yudhik fala yaqrabanna as-salat." Barang siapa yang Allah berikan kesempatan kepadanya untuk berkorban, akan tetapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna as-salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kalian telah Allah berikan kesempatan untuk berkorban, akan tetapi kalian tidak berkorban, fala yaqrabanna as-salah, maka jangan sekali-sekali kalian untuk mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk berkorban, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan setiap tahunnya berkorban karena beliau Allah berikan kemampuan. Oleh karena itu, mari kita berkorban jikalau Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkorban. Oleh ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an, yakninya bagaimana ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan ketakwaan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah dan Rasul, dan yang taat kepada Allah dan taat kepada bapaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 102 yang berbunyi, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tak kala umur Nabi Ismail alaihissalam telah beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan seorang anak yang saleh. Dan tak kala
Nabi Ismail alaihissalam telah beranjak dewasa, yang mana bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia adalah anak satu-satunya di sisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ketika telah beranjak dewasa, Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Qala ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anak kandungku, wahai anak kekasihku, inni ara fil manam. Sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku untuk menyembelih engkau. Bagaimana? Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail, wahai anak kekasihku, kata Ibrahim alaihissalam. Dengan ketaatan dan kepatuhannya kepada bapaknya, Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada bapakku, "Qala ya abati if'al ma tu'mar." Wahai bapakku, wahai bapak kekasihku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya dalam hal ini Allah mensyariatkan kepada kita untuk berkurban, karena bahwasanya berkurban adalah ada hikmahnya. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan perilaku keji dalam jiwa kita yang punya perilaku kikir dan pelit yang ada dalam diri kita, dan perilaku sikap hubbud dunya wa karahatul akhirah, yaitunya kecintaan kepada dunia yang begitu berlebih-lebihan, wa karahatul akhirah, dan meninggalkan kehidupan di akhirat, persiapan di kehidupan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalallahu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengambil luhumuha, daging dari hewan korban kalian, walakin yanalallahu taqwa minkum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ketakwaan yang ada pada diri kalian. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban dengan seikhlas-ikhlasnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an, yaitunya dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين." Dikisahkan, diceritakan dalam Al-Quran bahwasanya kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Habil dan Qabil mereka berkurban, dan satunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang satunya untuk mengharapkan pujian dari orang-orang. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ia berkata bahwasanya yang akan diterima di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ikhlas berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kurban kita kepada Allah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang-orang yang menyembelih selain karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم اختم لنا اعمالنا واجلنا بحسن الخاتمه، ولا تختم اعمالنا واجلنا بسوء الخاتمه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. تقبل الله منا ومنكم.